saya Mukayat, saya guru produktif MM. Saya akan bercerita tentang perjalanan karir saya. Saya lahir tepatnya 26 tahun yang lalu, tanggal 19 Juli tahun 1989. Kenapa saya bisa menjadi guru? Mungkin itu karena berkat doa orang tua, doa saya sendiri, dan kerja keras. Perjalanan karir saya dulu tahun 2002, saya pernah ditanya waktu itu, saya masih duduk di bangku SMP. Saya pernah ditanya teman saya, "Yat, cita-citamu ingin jadi apa?" Saya bilang, saya ingin jadi guru matematika. Terus saya tanya kembali ke teman saya itu, namanya Rudi. "Rud, cita-citamu ingin jadi apa?" "Guru." Oke, setelah itu tahun 2004 kita lulus SMP. Nah, teman saya yang namanya Rudi itu langsung melanjutkan ke SMK, tepatnya di SMK Brno sini. Ya, dia jadi ketua OSIS juga dan lulusan terbaik, dan sekarang dia sudah hidup di Jakarta dengan berkeluarga dan gaji yang tinggi. Sedangkan tahun 2004 saya tidak melanjutkan sekolah, tetapi saya mencari kerja atau kerja terlebih dahulu. Kenapa? Orang tua saya dulu bilang, "Nak, bisa menyekolahkan kamu sampai jenjang SMP, itu orang tua sudah bangga." Ketika itu saya langsung menangis. Kenapa cita-cita saya tidak bisa terwujud? Karena terputus sekolah. Akhirnya 3 tahun saya bekerja di Surabaya di laundry, tepatnya Martinizing. Saya masih ingat itu. Saya mengambil cucian di rumah sakit Mitra Keluarga dan Hotel Somerset. Betapa berat bekerja di sana. Waktu tahun 2004 dulu, postur saya sangat kecil sehingga saat menjemur cucian itu saya tidak cukup tinggi. Jadi saya sering menangis kalau kerja di sana. Saya anggap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling berat. Akhirnya saya pulang, dijemput oleh bapak, karena bapak tahu saya tidak kerasan dan sering menangis di sana. Sampai di rumah, emak menyambut di pintu dan menangis melihat saya. Mungkin emak menyesal juga kenapa tidak bisa meneruskan saya sekolah, tapi malah bekerja mencari uang. Sampai di situ tahun 2005 ada tetangga yang kebetulan juga menjadi guru di SMK Brno sini, namanya Pak Heri Kuncoro. Saya ditawari bekerja di tokonya untuk menjaga tokonya. Kebetulan toko kelontong ya, melayani berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Selama 3 tahun saya mengabdi di tokonya Pak Hari. Alhamdulillah perjalanan gaji cukup tidak signifikan, tidak begitu besar, tapi saya bersabar dan setiap hari saya berdoa. Tidak lupa berdoa saya adalah, "Ya Allah, berikanlah saya pekerjaan yang dekat rumah, bisa ngaji, temannya baik-baik, dan gajinya tinggi." Alhamdulillah doa saya terjawab pada tahun 2007. Pak Hari juga yang menjadi pelantar. Waktu itu ada lowongan pekerjaan sebagai tukang kebun di SMK Negeri 1 Brno. Pak Hari bilang, "Yat, ada lowongan tukang kebun, gajinya 150, apakah kamu mau?" Tanpa saya berpikir panjang, saya bilang, "Mau, Pak." Kenapa? Saya pikir itu adalah batu loncatan untuk mencapai cita-cita saya. Akhirnya pada tahun 2007 saya menjadi tukang kebun di SMK Negeri 1 Brno. Jam kerja saya mulai dari jam 1 siang sampai maghrib. Terus 1 minggu menyapu, saya ditawari oleh kepala sekolah, "Mas, tahun depan sampean sekolah." Pada semester 6 ranking saya menurun, yaitu menjadi ranking 3. Itu karena mungkin
pembagian waktu belajar yang kurang baik, karena waktu itu saya harus bekerja dan mengurus OSIS dan belajar juga, masih ngaji juga. Jadi saya pikir itu memang kesalahan saya dalam mengatur waktu. Alhamdulillah pada tahun 2011 saya bisa kuliah. Sebelum kuliah sebenarnya ada ganjalan juga, karena orang tua bilang seperti ini. Tepatnya saya bilang ke emak, "Mak, saya mau kuliah." Emak bilang seperti ini, "Uang apa yang akan dipakai kuliah? Kita sudah nggak punya uang." Saya bilang ke emak, "Jangan khawatir, Mak, Allah itu maha kaya." Saya selalu bilang seperti itu, dan alhamdulillah semester 1 saya bisa kuliah dengan lancar, pembayaran juga tidak menunggak. Itu bukti bahwa memang Allah itu maha kaya. Dan semester 2, semester 3, semester 4 juga bisa berjalan dengan lancar. Entah dengan cara apapun itu, uang yang saya dapat, yang penting Allah ridho. Cuma itu yang saya pikirkan. Setelah kuliah semester 7, saya diberi amanat oleh Bapak Wakil Kurikulum, yaitu jam ngajar di produktif multimedia sebesar 14 jam. Alhamdulillah itu saya terima dan saya berusaha menjalankan dengan sebaik-baik amanat. Setelah saya lulus September lalu 2015, saya diberi jam dengan 28 jam. Jadi saya full sudah menjadi guru. Semoga setelah saya menjadi guru ini, ilmu saya dapat bermanfaat dan saya dapat mengembangkan ilmu-ilmu informasi yang akan datang atau yang sekarang saat ini. Yang saya harapkan adalah ilmu saya yang saya dapat dalam kehidupan, baik di bangku kuliah dan kehidupan yang lain, dapat bermanfaat untuk anak-anak multimedia khususnya dan umumnya SMK Negeri 1 Borno. Dan saya akan berusaha untuk melanjutkan pendidikan formal saya. Itu harapan saya. Terima kasih Mbak Indah, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama mengenai Pak Mukayat, menurut kami sangat subjektif sekali bahwa Pak Mukayat itu adalah orang yang punya karakter hebat. Kenapa saya katakan begitu Mbak Indah? Ada 7 kriteria saya yang dikatakan orang punya kriteria hebat, orang hebat. Yang pertama, apabila orang tersebut punya trust dan respect. Artinya apa? Punya dipercaya dan dihargai, itu adalah orang yang hebat sekali. Jadi kalau kita menemukan orang yang sangat dipercaya dan sangat dihargai oleh orang lain, itu baru dikatakan itu orang hebat. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, communication. Begini Mbak Indah, Pak Mukayat itu kalau bicara, kalau berkomunikasi dengan orang lain itu mudah paham, orang lain itu mudah mengerti, dan orang lain itu bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh Pak Mukayat. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu adalah Pak Mukayat itu tipe yang entusiastik, sangat antusias terhadap hal-hal yang baru, terutama di multimedia. Bagaimana Pak Mukayat bisa merubah image anak-anak, bisa merubah image siswa dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, dari yang tidak senang menjadi sangat mencintai. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya melihat bahwa ada di diri Pak Mukayat itu adalah living strongness. Jadi kehidupannya itu sangat kuat sekali. Bagaimana dulu Pak Mukayat itu bisa masuk ke sini? Tentu diawali dari ketua OSIS. Setelah ketua OSIS, dia sorenya jadi tukang sapu. Setelah jadi tukang sapu, kita terima karena kerjanya baik menjadi staf tata usaha. Sambil kuliah, beliau akhirnya bisa menyelesaikan S1-nya. Dan alhamdulillah ketika ada lowongan untuk guru di multimedia, Pak Mukayat ini bisa kita terima. Itu artinya apa? Kemampuan hidup Pak Mukayat itu sangat luar biasa. Dan inilah yang kita sebut dengan karakter hebat. Yang kelima, ada juga
self confident, kepercayaan diri yang luar biasa. Jujur Mbak Indah, Mas Mukayat, Pak Mukayat itu adalah anak kita, murid kita. Tetapi dengan self confident yang luar biasa, beliau ini bisa bersaing dengan kami-kami yang tua, kami-kami yang sepuh, bisa menyamaratakan ilmunya kepada kami-kami yang lebih dahulu mengabdi di sini. Itu artinya apa? Self confidence-nya Pak Mukayat itu hebat sekali. Yang keenam Mbak Indah, itu fokus. Pak Mukayat itu sangat luar biasa fokus di dalam pekerjaannya. Beliau sangat disiplin. Jadi pagi itu sudah datang, pulangnya juga sampai kita selesai. Fokus di dalam pekerjaan, itulah yang menjadi dasar bahwa Pak Mukayat itu adalah termasuk golongan orang yang hebat. Dan yang terakhir Mbak Indah, ini jelas motivation. Pak Mukayat itu orangnya yang sangat luar biasa, motivasinya sangat tinggi sekali. Bagaimana dia di desa bisa diterima, bagaimana di sekolah bisa beradaptasi dengan sekolah. Dan ini yang membuat hebat, ini yang membuat bisa Pak Mukayat itu diterima di semua lini kehidupan, baik di rumah, di lingkungannya maupun di sekolah. Oke, saya pikir itu menurut saya subjektif sekali. Jadi Pak Mukayat sudah bisa memenuhi 7 kriteria yang kami katakan Pak Mukayat itu adalah orang-orang yang hebat. Itu Mbak Indah menurut saya, pendapat saya. Terima kasih.